Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 1000 tahun Konstantinopel berdiri seperti benteng abadi. Dindingnya, Theodosian Walls, sepanjang 6 kilometer, dipercaya mustahil ditembus oleh manusia. Kaisar-kaisar, raja-raja, dan pasukan dari 3 benua telah mencoba menaklukkannya. Semuanya gagal. Namun di tahun 1453, muncul seorang pemuda berusia 21 tahun yang tidak percaya pada kata mustahil. Dialah Sultan Mehmed II, seorang pemimpin muda yang warisan keluarganya adalah mimpi merebut Konstantinopel. Di balik wajah mudanya menyala keyakinan bahwa ia adalah pemimpin yang dimaksud dalam nubuat Rasulullah. Sebaik-baik pemimpin adalah yang menaklukkan Konstantinopel. Wallahu alladzi la ilaha illa hu. Mehmed tidak hanya berperang dengan pedang, ia berperang dengan ilmu, teknik, dan kecerdasan. Ia menyiapkan logistik benteng baru Rumeli Hisari, pembangunan galangan kapal, dan merekrut seorang ahli meriam bernama Urban. Urban membuat sesuatu yang belum pernah dilihat dunia. Sebuah meriam raksasa, sepanjang 8 meter, berat lebih dari 18 ton. Senjata yang mampu mengguncang bumi. Satu tembakan saja dapat menghancurkan dinding yang selama 1000 tahun tak tergoyahkan. Di laut, Mehmed menggerakkan ratusan kapal. Armada Ottoman memenuhi Bosforus seperti kawanan burung besar yang siap menutup jalan napas Konstantinopel. Tanggal 6 April 1453, Meriam Urban mengaum untuk pertama kalinya. Suaranya mengguncang tanah, lebih mirip gempa daripada senjata. Dinding Konstantinopel tergores. Retakan kecil muncul untuk pertama kalinya dalam sejarah. Di dalam kota, Kaisar Konstantin XI Palaiologos memerintahkan pasukannya bertahan. Ia tahu, mungkin inilah hari-hari terakhir Bizantium, tetapi ia memilih mati sebagai kaisar. Pertempuran berlangsung siang dan malam. Panah melesat, suara tempurung perisai bertemu pedang menggema sepanjang tembok kota. Laut pun tidak tenang. Kapal-kapal Bizantin dan Genoa mencoba memblokade, tetapi armada Ottoman semakin mendesak. Saat itu terjadi keajaiban strategi. Mehmed menyadari Golden Horn dijaga rantai raksasa yang mustahil ditembus oleh kapal. Lalu lahirlah ide gila, memindahkan kapal lewat daratan. Pagi itu penduduk Konstantinopel gemetar. Dari atas tembok mereka melihat sesuatu yang tak masuk akal. Kapal-kapal Ottoman muncul dari daratan menuju Golden Horn. Strategi ini mengubah jalannya sejarah. Pasukan Mehmed menyerang tanpa memberi waktu jeda. Setiap malam meriam menggelegar. Setiap pagi pasukan baru datang. Rasa gentar mulai masuk ke hati musuh. Hari demi hari retakan kecil di tembok Theodosian semakin melebar. Meriam Urban bekerja tanpa belas kasihan. Di tengah tekanan itu, pasukan Mehmed tidak hanya mengandalkan kekuatan. Mereka berwudu, bersujud, dan berdoa. Karena mereka yakin kemenangan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanggal 29 Mei, fajar belum datang, Mehmed memerintahkan serangan terbesar sepanjang sejarah Ottoman. Trompet ditiup, cenderang perang mengguncang udara. Pasukan elit Janissary menembus celah tembok yang telah hancur. Pertempuran jarak dekat terjadi, pedang menghantam perisai, teriakan memenuhi udara. Konstantin XI bertarung hingga titik darah penghabisan. Ia turun dari kudanya dan maju ke barisan terdepan.
gugur sebagai ksatria terakhir Bizantium. Saat matahari pagi muncul, bendera Ottoman berkibar di atas gerbang Romanus. Mehmed memasuki kota dengan hati penuh syukur, bukan kesombongan. Mehmed berjalan ke Hagia Sophia, gereja terbesar dunia saat itu. Bukan untuk merusak, tetapi untuk bersujud syukur. Ia memerintahkan, biarkan semua orang aman. Tidak ada yang boleh disentuh tanpa izinku. Dengan jatuhnya Konstantinopel, nubuat Rasulullah SAW menjadi nyata. Sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik pasukan. Dan semua itu dipimpin oleh seorang pemuda berusia 21 tahun. Penaklukan Konstantinopel bukan hanya kemenangan militer, tetapi bukti bahwa iman, kecerdasan, dan keberanian dapat mengubah peradaban manusia. Selama dinding itu berdiri kokoh 1000 tahun, dunia berkata mustahil. Namun Mehmed berkata, dengan izin Allah, tidak ada yang mustahil. Semoga dengan mendengar kisah hikmah ini bisa membuat kita semakin mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton video ini. Nantikan kisah-kisah hikmah selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk mendukung channel ini. Semoga semakin memberi banyak manfaat kepada teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.